Maka mereka suka menyembelih kambing. Sembelih kambing, kemudian kambing itu setelah disembelih, dilempar di lautan. Saya bilang, untuk apa? Berapa banyak orang di Indonesia yang datang ke kuburan, lalu minta-minta pada kuburan. Mereka meyakini kuburan ini karena orang soleh bisa memberikan manfaat kepada mereka. Guru kami mengatakan sekarang ini mereka punya pendapatan, kalau saya tidak salah ingat, sehari atau sebulan ya, 1 juta Jepon, 1 juta jenih. Kalau kita 1 miliar, kurang lebih. Dari celengan itu saja. Mau orang musyrik, mau enggak, dia enggak pusing. Pokoknya makin dibesar-besarin deh kuburan itu. Dibangun masjid bisa nampung sekian ribu orang. Supaya orang sholat situ, minta-minta di kuburan, itu semua dilakukan. Dia juga bisa menghapuskan semua amal-amal yang lain, taubatnya harus syahadat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Syirik teman-teman diambil dari kata-kata syaraka yusyariku, yang berarti mengikut sertakan, mempartnerkan. Dan yang dimaksud dengan syirik di sini adalah mempartisipasikan atau mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Dan syirik ini untuk lebih memahami dibagi 2. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Ada mempartnerkan Allah dengan makhluk yang besar, ada mempartnerkan Allah dengan makhluk yang kecil. Maksudnya adalah besar dan kecil bobotnya. Kalau syirik besar atau syirkul akbar adalah orang-orang yang menyembah makhluk juga menyembah Allah. Kalau ada orang yang hanya menyembah makhluk, tidak yakin ada Allah, namanya orang kafir. Tapi kalau orang menyembah Allah juga menyembah makhluk, namanya musyrik. Karena 3 penghuni neraka yang kekal, kafir, musyrik, dan munafik. Ini kekal di neraka ini. Ini masuk neraka tanpa hisab. Orang-orang Mekah, di zaman fase dakwah Nabi SAW di Mekah, mereka diberikan julukan musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka dalam Al-Quran dengan musyrikin. Kenapa? Karena mereka yakin Allah ada. Abu Jahal, Abu Lahab tahu Allah ada. Mereka kalau ngomong itu, mereka pakai nama Allah. Mereka kalau tulis surat, dimulai dengan Allahumma. Mereka tahu ada Allah karena ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada di Mekah. Di Mekah itu ada 2 nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Muhammad alaihissalam. Walaupun jaraknya sangat jauh. Dan tadinya agama Ibrahim alaihissalam murni menyembah Allah, bertauhid namanya. Tapi datang seseorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini ada seseorang dari suku Arab, namanya suku Khuza'ah. Dia melihat di Mekah ini ada potensi ekonomi. Karena musim haji ada. Salah satu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah haji. Maka masyarakat Arab haji pada saat itu. Dia bentuk pasukan, dia menyerang Mekah. Waktu itu di Mekah penduduk aslinya adalah suku Jurhum. Jadi ada kisah suku Jurhum penduduk asli. Suku Jurhum ini yang keluar dari Yaman, kemudian menemui Hajar dan Ismail alaihissalam di dekat mata air Zam-Zam. Mereka yang lewat, terus mereka tinggal bersama Hajar. Ada kisahnya dalam sirah, sudah saya sampaikan di YouTube. Yang jelas, suku Jurhum ini turun-temurun menguasai Mekah, sampai datang suku Khuza'ah ini. Pemimpinnya adalah Amr bin Luhai. Kemudian dia serang, begitu dia menang, dia menguasai Mekah. Sebenarnya tujuan dia mau menguasai ekonomi dan popularitas pada saat itu. Tapi dia bukan orang yang paham agama. Dan pada saat suku Jurhum dikalahkan, suku Jurhum menimbun sumur Zam-Zam. Sehingga Zam-Zam 500 tahun gak ada di Mekah. 500 tahun hilang pada saat itu. Selama kekuasaan suku Khuza'ah
Dan nanti yang menggali kembali menemukan adalah kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib. Ini jauh kisah sebelum Abdul Muttalib, jauh sebelum Nabi SAW ini. Maka Amr bin Luhai ini satu waktu pernah ke negeri Syam. Dia orangnya karim sebenarnya, orangnya dermawan. Bahkan dia sering memberikan makan dan minum jemaah haji sendirian. Masalahnya dia bukan orang beriman sama Allah. Maka dia satu waktu pernah ke negeri Syam, dia temukan ada satu suku namanya suku Mamalik. Suku Mamalik ini lagi nyembah berhala. Tapi mereka orang musyrik, mereka yakin ada Allah. Lalu Amr bin Luhai tanya, apa yang kalian lakukan? Kata mereka, kami lagi meminta pertolongan kepada patung-patung ini agar Allah terima doa kami. Apa saja yang kami minta, kalau kami sakit melalui patung ini, kalau kami akan disembuhkan, kalau kami lagi kesusahan kami akan dikeluarkan, kalau kami ingin keturunan kami akan minta kepadanya. Amr bin Luhai waktu itu ringkasnya dia berpikir, kami di Mekah tidak punya air, sementara untuk membiayai jemaah haji, minuman, memberi minum susah, harus datangkan dari luar Mekah. Maka dia bilang, berikan kepada saya 2 buah, saya beli. Dibelilah patung itu. Kemudian setelah dibeli dia bawa ke Mekah. Dia taruh di pintu gerbang Mekah. Kemudian dia bilang, pada saat itu, semua penduduk Mekah, agar di Mekah ada air, mohon dulu kepada patung ini, baru mohon kepada Allah. Jadikan sebagai perantara dengan Allah, benda mati ini. Karena dia raja, orang-orang Mekah sembah. Orang-orang Mekah ikut. Kemudian dia datangkan lagi patung lebih banyak dari negeri Syam. Sampai dia meletakkan di setiap suku Quraisy waktu itu patung. Kemudian lebih jauh lagi, dia menyuruh masyarakat Mekah untuk menjadi ahli patung. Dan dijual di musim haji. Nah, jemaah haji banyak datang. Orang-orang yang datang dari luar selama ini tidak mengerti masalah itu. Lihat orang Mekah beli, sembah, mereka beli, bawa pulang. Maka tersebarlah penyembahan berhala pada saat itu. Kata Nabi Muhammad SAW, saya diperlihatkan Amr bin Luhai. Saya diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka. Dia telah memegang, dia sambil memegang isi perutnya yang meleleh. Karena dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Dia yang melakukan itu. Kalau di Mekah. Jadi mereka sambil menyembah Allah, haji iya, gitu kan, tawaf iya. Tapi mereka mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Sampai-sampai mereka kalau mau mengalirkan air atau mau bersedekah, mereka mengatakan, ini setengahnya untuk Allah, setengahnya buat berhala kami. Udah sampai seperti itu. Jadi sekali lagi mereka yakin ada Allah, tapi mereka masih menyembah berhala ini. Bahkan di beberapa waktu karena sudah turun-temurun, mereka lebih banyak yakin dengan berhala daripada Allah. Ada 2 patung besar di Mekah namanya Al-Lat dan Uzzah. 2 patung besar namanya Al-Lat dan Uzzah. Dan patung ini teman-teman, itu didoktrin oleh Amr bin Luhai, ini patung yang paling kuat. Maka siapapun yang bohong kalau dibawa ke situ pasti kena hukuman. Sampai orang Mekah waktu itu sangat takut dengan sumpah atas nama Lat dan Uzzah. Atas nama Lat, kalau sudah ada sumpah atas nama itu mereka takut bohong, bisa kualat. Makanya salah satu pendeta Nasrani di negeri Syam, pendeta ini namanya Bahirah. Bahirah ini tahu kalau dalam Taurat, dalam Injil akan itu masa keluar Nabi, dan tahu kalau Nabi terakhir keluar dari Jazirah Arab. Maka apa yang dia lakukan? Setiap kali di depan gerejanya lewat kafilah dari negeri Arab, dia selalu tahan. Dia lihat, cari tahu, karena ciri Nabi Muhammad SAW jelas di dalam kitab mereka. Maka lewatlah kafilah Abu Talib waktu itu, dan ada Nabi Muhammad SAW waktu itu umurnya masih 12 tahun. Maka dia pun menahan kafilah tersebut lalu diajak makan. Sebabnya karena dia lihat kafilah ini berbeda dengan kafilah yang lain. Setiap waktu jalan ada awan yang menaungi mereka. Kalau lagi istirahat di bawah pohon, pohonnya pun nundukin daun-daunnya.
Masuklah semuanya, diajak makan. Bahira keliling mencari, melihat satu persatu orang-orang ini, tidak ada wajah kenabian di situ. Lalu mereka tanya, lalu dia tanya, dia tanya, apakah masih ada yang tidak ikut makan? Kata mereka, ada satu anak kecil, kami suruh jaga kafilah kami. Itu Nabi Muhammad SAW. Umurnya waktu itu 12 tahun. Maka Bahira pun mendatangi lalu mengatakan, lalu melihat cirinya, alisnya, kulitnya, rambutnya. Itu seperti yang disebutkan dalam Injil. Karena Injil dan Taurat betul-betul terincikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Muhammad itu, sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka sangat tahu. Maka Bahira ingin menguji Nabi SAW. Apa yang dia bilang? Dia tahu di Mekah ini ada keyakinan tentang Lat dan Uzza. Maka dia mengatakan, saya bertanya kepadamu hai anak kecil atas nama Lat dan Uzza, agar kau menjawab pertanyaanku. Dia kaget waktu Nabi SAW mengatakan, jangan kau sebutkan dua nama berhala itu. Nabi bilang berhala, padahal masih 12 tahun. Karena saya sangat benci dengan keduanya. Maka Bahira pun mengatakan, bisa saya melihat punggungmu hai anak kecil? Dia bilang, iya silahkan. Dibukalah punggungnya, ternyata ada tanda kenabian. Daging yang menonjol di pundak sebelah kanan dikelilingi dengan bulu yang lebat. Ini semua Nabi ada. Semua Nabi ada. Tapi ini sudah terakhir di Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada sekarang yang ngaku-ngaku nggak benar. Mungkin memang karena suara saya. Jadi di sini ada saksi bahasan kita pada saat Nabi pun diajak sumpah dengan Lat dan Uzza. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam. Mereka masih sering terbawa itu. Waktu awal syahadat, mereka mengatakan, demi Lat dan Uzza. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan itu, maka langsung dia membalasnya dengan la ilaha illallah. Karena itu akan menghilangkan keyakinan tentang Lat dan Uzza. Jadi ini contoh saja, penduduk Mekah adalah orang yang musyrik. Kita lihat juga contoh yang lain. Ada hadis Bukhari yang cukup panjang. Nabi SAW mengatakan, awal penyembahan berhala dan kemusyrikan di muka bumi ini, itu di zaman fase setelah meninggalnya Nuh alaihissalam. Dari zaman Ibrahim alaihissalam, dari zaman Adam alaihissalam sampai Nabi Idris, itu semuanya tidak ada masalah bertauhid, manusia semua kenal Allah. Sampai Nabi Nuh pun masih begitu. Sampai di zaman Nabi Nuh ini sudah ada mulai orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan awal sebabnya itu gara-gara mereka mengatakan, mau nggak mengenang orang-orang saleh yang sudah meninggal. Kata masyarakat, bagaimana caranya kita mengenangnya? Syaitan, kata Nabi SAW, mengatakan, buatlah patung-patung mereka. Buatlah patung-patung mereka supaya kalian tidak lupa wajahnya. Bukan untuk disembah. Lihat saja. Pajangan. Dipajang saja. Gak usah percaya. Supaya lihat, oh iya dulu ada orang soleh nih. Kakeknya kah, ayahnya kah. Maka mereka mulai buat. Mereka mulai buat. Sampai menyebar di seluruh wilayah itu penyembahan berhala. Dan ini karena memang syaitan menggoda mereka. Makanya Ibrahim alaihissalam pada saat melihat masyarakat Babilonia menyembah berhala. Tadi Nabi Nuh di zaman itu akhirnya generasi itu tidak menyembah patung, tapi syaitan menunggu generasi itu habis. Datang generasi setelahnya, maka syaitan datang lagi lalu mengatakan, dulu orang tua kalian tidak membuat patung-patung ini hanya pajangan, tapi mereka menjadikannya perantara dengan Allah. Karena orang-orang soleh pasti diterima doanya. Maka mulailah mereka mengalihkan ibadah yang langsung ke Allah, ke langit, itu kepada benda-benda ini. Dan di sini terjadilah kemusyrikan, mempartnerkan Allah di sini. Banyak sekali contoh-contoh masalah syirik ini tentunya, seperti orang menyembelih kepada selain Allah.
Dia sembelih, ada orang baca bismillah, tapi dia sembelih untuk kuburan. Misal. Atau dia sembelih untuk lautan. Saya pernah bertemu dengan beberapa pengusaha di Indonesia. Mereka pengusaha kayu yang sering membawa kayu-kayu dari Kalimantan ke seluruh wilayah di Indonesia ya. Ada 2 orang kebetulan dari Bugis dan saya juga waktu itu masih di Makassar, belum pindah ke Jakarta. Dia bilang sama saya waktu saya jelaskan masalah syirik, dia bilang, Ustadz, di sini di pelabuhan, di sini dan di beberapa wilayah di Indonesia, dia tidak sebutkan semua tentunya. Dia bilang di sini setiap seorang pemilik kapal kalau dia baru mau luncurkan kapalnya di lautan atau di sungai, maka mereka suka menyembelih kambing. Sembelih kambing, kemudian kambing itu setelah disembelih dilempar di lautan. Saya bilang untuk apa? Dia bilang supaya kapalnya nggak diganggu sama penjaga laut. Nah ini contoh syirik ini. Apa hubungannya? Kalau dia sembelih kambing dengan nama Allah dibagikan kepada anak yatim sebagai tanda syukur, itu nggak ada masalah. Tapi disembelih, dibuang utuh-utuh kambing itu ke lautan, ini syirik ini. Nggak boleh sama sekali. Ini contohnya saja. Berapa banyak orang di Indonesia yang datang ke kuburan, lalu minta-minta pada kuburan. Mereka meyakini kuburan ini karena orang soleh bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ini keliru sekali ini. Ingat teman-teman, imam kita, kiai kita, guru kita, Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau meninggal, kuburannya itu di sebelah ranjangnya Aisyah, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW mengatakan semua nabi-nabi dikubur di tempat dia meninggal. Kalau nabi-nabi gak dibawa keluar, di mana dia mati di situ dikubur. Maka Nabi SAW meninggal di kamar Aisyah, sebelah ranjangnya Aisyah, dikubur di situ. Belum pernah ada satu riwayat Aisyah mengatakan tadi malam Rasulullah datangi saya. Tadi malam saya ngobrol sama Rasulullah. Tidak pernah Aisyah taruh air di kuburan Nabi lalu diminum dianggap berkah. Tidak pernah ini terjadi. Tidak ada satu riwayat, silakan cari ke semua buku hadis. Gak mungkin. Tidak pernah ada riwayat sahabat pamit kepada Aisyah setelah itu Abu Bakar, Umar datang minta-minta di kuburan Nabi. Sama sekali gak pernah. Adakah lebih mulia daripada kuburannya Nabi Muhammad SAW? Mustahil itu. Manusia paling mulia di muka bumi. Bahkan ulama mengatakan satu-satunya kuburan Nabi yang pasti kuburan itu adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Sementara nabi-nabi yang lain itu cuma dikatakan maqam, prasasti saja. Enggak pasti ada nabi situ bawah atau enggak. Saya udah kunjungin di Jordan, saya pernah lihat tempatnya. Kemudian saya datang di Palestina, banyak sekali makam-makam. Makam Nabi Musa, makam Nabi Yunus, makam ini. Saya tanya sendiri orang-orang sana, ini kuburan? Bukan, ini prasasti. Mereka bilang sendiri, simbolik saja. Kalau pernah Nabi ini lewat di situ. Dan dengan hikmah Allah tidak ada kuburan Nabi satupun yang pasti ketahuan tempatnya, pasti di situ, disunnahkan untuk datang kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak pernah ada sahabat yang melakukan apa yang dilakukan sekarang oleh umat Islam. Kuburan kiainya, kuburan gurunya, yang dianggap wali Allah, kemudian mereka datang ke sana. Taruh air lah, minta-minta lah, tawaf lah, ya. Segala macam hal yang mereka lakukan. Ini perbuatan yang fatal sekali. Saya mendatangi, begitu juga dengan kuburan Abu Bakar ya. Kuburan Umar. Tidak pernah ada sahabat lakukan itu. Bahkan kuburan semua sahabat. Tidak pernah sama sekali. Jadi sahabat tidak pernah lakukan yang Al-Quran turun di masa hidup mereka. Bagaimana kita bisa mau lakukan itu? Ini nggak boleh sama sekali. Saya pernah masuk di salah satu, lewat di salah satu masjid yang dianggap tua. Di salah satu wilayah di Indonesia ini. Saya nggak usah sebutin tempatnya. Karena kadang-kadang banyak orang yang suka melintir-melintir ceramah saya ini. Ya. Nanti akhirnya dianggap saya fitnah lagi gitu. Padahal ini saya lihat depan mata sendiri. Masjid itu sudah sangat tua, dituakan dan banyak orang yang mengunjunginya. Saya tidak sengaja sholat di situ karena kebetulan memang lewat, kebetulan saja lewat. Kemudian selesai sholat, rupanya begitu mau keluar dari pintu gerbangnya, bukan pintu masjidnya, pintu gerbang pagar masjid, itu sebelah kiri ada kotak gitu, ada orang duduk. Jadi bangunan pakai kubah tua dari semen,
Ada orang duduk di atas pintunya. Jadi kayak pakai kursi yang agak tinggi. Terus itu ada pintu di bawah. Dia duduk. Kalau nggak salah terus sambil hitung duit ya. Terus kemudian saya kebetulan lagi pakai sendal saya. Begitu saya mau jalan, dibuka pintu itu. Sebelah kiri saya pada saat itu, keluarlah beberapa orang. Gak lama kemudian ada orang yang antri masuk lagi. Saya tanya sama teman yang sama saya, yang sering ke situ. Ini apa ini? Tempat wudhu atau apa? Dia bilang, bukan, itu kuburan. Terus ngapain mereka masuk? Ya minta-minta tolong. Mereka minta tolong disembuhkan penyakit, mereka minta ini. Kenapa? Ya karena dianggap kuburan orang soleh. Nah ini mirip dengan orang-orang jahiliyah dulu zaman Mekah. Mirip dengan kaumnya tadi. Ya di zaman Nabi Nuh AS. Dan ini syirik. Gak boleh teman-teman sekalian. Umumnya kuburan-kuburan ini dikultuskan pertama karena waswas dari syaitan. Yang kedua karena ada unsur finansial. Ada uang lagi di situ. Saya pernah mengunjungi waktu saya masih di Mesir tahun 89 dulu. Masih SMP waktu itu, saya diajak sama teman-teman datangi masjidnya Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu masuk ke masjid, sholat, habis sholat, teman yang ajak ini yang sudah lama di Mesir, mungkin sudah 3-4 tahun, kemudian itu masih baru datang. Kita ziarah kuburannya Imam Syafi'i. Oh, di mana kuburannya? Sebelah masjid. Saya masuklah ikut. Di bawah bangunan besar, ada kubah segala macam. Masuk. Terus dia bilang ini Imam Syafi'i. Dan ini ada beberapa kalau nggak salah muridnya sebelahnya. Begitu kami dekat, didekati sama orang Mesir. Pakai jubah. Mau nggak saya pandu doanya? Ya nanti kamu kasih uang si ikhlasnya. Gitu kan. Saya bilang nggak usah. Kita juga sama teman-teman bilang nggak usah. Kami ziarah kubur sebentar lalu kami pergi pada saat itu. Tapi saya sempat setelah belajar, waktu itu saya masih kecil belum ngerti ya. Waktu itu masih SMP, setelah saya masuk ke Madinah, kemudian saya mulai belajar, saya mulai tahu, saya berpikir ini termasuk hal yang salah satunya akhirnya jadi masalah. Karena mereka seringkali beristighatsah atau meminta tolong kepada kuburan-kuburan ini. Sekali lagi, kuburan Nabi Muhammad SAW yang manusia paling mulia belum pernah sahabat lakukan itu. Maka jangankan Imam Syafi'i atau imam-imam yang lain, yang tentu kita tidak pernah ragukan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi orang-orang ini yang menyalahgunakan. Ada satu kuburan di Mesir yang bisa menjadi contoh yang paling jelas masalah itu. Kuburan ini kuburan seseorang yang sebenarnya pada saat itu tidak dikenal dia. Dia cuma seorang tokoh masyarakat, bukan juga tokoh agama. Waktu dia meninggal, dia dikasih tanah wakaf oleh satu masyarakat di tengah-tengah kebun. Di tengah-tengah kebun. Kurang lebih kalau saya tidak salah ini di Mesir daerah Tontah namanya. Orang yang pernah ke Mesir mesti tahu nama kota ini ya. Nah, seperti kita mungkin Surabaya gitu kan. Yang jelas di sana itu pada saat dia meninggal, dikuburlah di tengah-tengah kebun. Berjalan waktu, generasi demi generasi, rupanya ahli waris menjual kebun itu. Habislah kebun itu, tinggal potongan kuburannya orang ini saja. Dan sudah ada, kuburan itu sudah berada di pinggir jalan. Sudah sekian tahun nih umurnya kuburan itu. Ada dua orang fasik, dan ini diceritakan oleh Dr. Fahad Suhaimi, salah satu guru kami dulu akidah, di tingkat 4 kuliah dakwah di Madinah. Beliau ceritakan di kelas masalah ini sebagai contoh syirik. Maka beliau mengatakan, ada dua orang fasik. Fasik ini muslim tapi masih lalai, banyak kelalaian agamanya. Kebetulan ban mobilnya pecah, ban mobil di dekat kuburan itu, di seberang jalan. Kuburannya tadi nggak ada apa-apa, pinggir jalan. Maka waktu dia, satu orang di antara dua ini lagi perbaikin ban, ganti ban. Yang satu ini ngelihat ke sebelah. Rupanya dalam hitungan 10 menit, itu tidak kurang dari 10-20 orang bolak-balik. Dan rata-rata mengucapkan salam ke kuburan itu. Karena dianggap kuburan lama. Memberikan salam biasa. Orang ini karena fasik teman-teman sekalian, apa yang dia buat? Dia bilang sama temannya, sebentar, ada yang saya mau lakukan. Diambil sama dia kaleng kosong, kaleng bekas. Ada di pinggir jalan, kaleng rusak. Diambil,
Dia nyebrang jalan, ditaruh di sebelah kuburan. Terus dia nyebrang lagi. Seakan-akan itu kotak amal. Ternyata 10 menit kemudian, dari 10-20 orang yang lewat, ada yang masukin duit. 2-3 orang taruh duit. Dia bilang sama temannya, ada proyek nih. Jangan pulang dulu. Mereka kebetulan dari Kairo. Jauh dari kota Tonta ini, cuma yang jauh. Dia pergi ke toko bangunan, beli semen, beli keramik, beli pagar. Wow, diindahkan, dirombak kuburan itu dengan sebaik mungkin. Terus ditulis, ini kuburan Syekh Badawi. Badawi namanya orang itu, Syekh Badawi. Siapa yang mau minta tolong menjadi perantara kepada Allah, maka mustajab. Di sebelahnya ditaruh kotak amal. Dia sama temannya lihat dari pinggir jalan, dari jauh. Kotak amalnya sudah digembok. Dalam satu hari, mereka dapat uang banyak. Ribuan pon. Uang Mesir, bahasa Inggrisnya pon, bahasa Arabnya jenih. Sekitar 1000 jenih. Banyak duitnya dapatnya. Akhirnya sekarang ini, waktu ini cerita tahun 1998 ya. Waktu itu saya tingkat 4 kuliah. Sudah tahun terakhir. Dan guru kami mengatakan sekarang ini mereka punya pendapatan, kalau saya tidak salah ingat, sehari atau sebulan ya, 1 juta Jepon, 1 juta jenih. Kalau kita 1 miliar, kurang lebih. Dari celengan itu saja. Mau orang musyrik, mau enggak, dia enggak pusing. Pokoknya makin dibesar-besarin deh kuburan itu. Dibangun masjid bisa nampung sekian ribu orang. Supaya orang sholat situ, minta-minta di kuburan, itu semua dilakukan. Dan subhanallah, sangat benar sabda Nabi SAW, La taj'alu kuburakum masajid. Jangan pernah kalian jadikan kuburan kalian masjid. Bahaya sekali itu. Gitu kan? Dan ini tidak boleh dilarang dalam Islam. Ini seperti ini. Contoh saja. Tariklah ke wilayah-wilayah kita di Indonesia. Berapa banyak? Saya pernah datang ke satu pulau di Makassar. Ada pulau yang dijadikan tempat rekreasi. Ya kurang lebih mungkin 15-20 menit pakai speedboat dari kota Makassar. Namanya Pulau Kayangan. Saya kena lahir di sana, besar di sana, saya jadi tahu. Pernah saya ke sana. Selama ini kalau saya waktu kecil datang ke sana cuma datang sebentar, kemudian pulang lagi. Gitu. Saya nggak pernah tahu. Terakhir saya datang ke sana beberapa tahun lalu sama seorang syekh. Gitu. Ada teman saya kebetulan, dia bilang saya mau jalan sama istri saya. Ada nggak tempat datang? Saya bilang saya tahu di sini ada pulau, nyebrang sekitar 20 menit. Tapi panas, udara panas segala macam. Bilang nggak apa-apa, saya mau cari pengalaman. Baiklah, kita tektok aja pergi, nanti pulang lagi. Karena dekat, cuma 20 menit. Pergi ke sana, begitu pergi ke sana, rupanya istri sama anaknya lagi makan-makan. Saya jalan sama dia minta saya temanin keliling. Saya juga pertama kali keliling waktu itu. Kelilinglah pulau itu jalan kaki, mutar sama dia. Waktu saya lagi mutar, tidak sengaja lewat di satu tempat ada kuburan rupanya. Baru saya lihat waktu itu. Ada kuburan, ditulis jelas-jelas. Dipakein kelambu, pakein kayak rumah-rumah. Ini kuburan siapa gitu, kiai, bukan wali Allah. Siapa namanya, terus kemudian yang mau minta tolong di sini mustajab, diterima. Subhanallah, contoh syirik yang nyata ini. Semoga Allah angkat masalah itu bagi kaum muslimin ya. Dan saya menyebutkan di sini nama pulaunya karena saya lihat sendiri. Dan ini sama sekali bukan niat untuk menyudutkan, tapi contoh, karena ini syirik, nggak boleh. Ya, ini bagian daripada dosa besar. Sama sekali nggak boleh. Ya. Jadi menyembelih kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya. Artinya dia berdoa di sini, dia menganggap ada keberkahan dan seterusnya kepada selain Allah, bukan langsung kepada Allah SWT. Ini semua tidak boleh. Kita menjadikan perantara antara kita sama Allah, ada babnya sendiri. Namanya bab tawassul. Bertawassul ini kalau teman-teman ikuti juga di YouTube, ada ceramah saya di dalam kitab Minhajul Muslim, judulnya Al-Wasilah. Wasilah, tawassul sama. Nah, kurang lebih. Ada tawassul yang mahmudah, ada tawassul yang mahmud, ada tawassul yang mazmum. Tawassul yang dibolehkan, tawassul yang tidak dibolehkan. Kalau kita bertawassul dengan orang-orang soleh yang masih hidup, orang tua kita misalnya, guru kita, ada teman-teman kita yang soleh dan solehah, ya, bagi laki-laki soleh, bagi perempuan solehah.
maka dia bilang doakan saya masih hidup, itu boleh dalam Islam. Karena beberapa sahabat datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah doakan saya, ya Rasulullah doakan orang tua saya. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat minta kepada Nabi SAW agar Rasulullah mendoakan ibunya agar dapat hidayah, dan akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Ini biasa ini, dan kita tahu setiap muslim ketemu muslim yang lain, kalau dia temukan saudaranya lagi sakit, dia bisa mengatakan tahur ma'asyifa la ba'sa alaika. Semoga ini jadi pembersihan dosa-dosamu dan semoga tidak menyusahkanmu, dan semoga engkau akan sembuh dalam waktu yang dekat dengan izin Allah. Sunnah kita doakan saudara kita muslim. Kalau kita jenguk sakit, ini misalnya, atau kita bertemu, ini boleh. Berarti kita meminta bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, boleh. Gak ada masalah. Tawassul juga yang dibolehkan adalah orang bertawassul dengan amal-amal solehnya sendiri. Boleh dia mengatakan misalnya, ya Allah, saya pernah berbakti sama kedua orang tua saya. Misal bapak ibu ingat dulu 5 tahun yang lalu pernah temanin ke rumah sakit atau apalah ya. Dan bapak ibu merasa itu ikhlas sekali. Sekarang lagi ada masalah dihadapi. Bapak ibu bisa mengatakan, ya Allah, saya pernah membantu ibu saya atau ayah saya di rumah sakit. Sampai saya, antara kita sama Allah saja, saya mengeluarkan biaya sekian. Kalau itu ikhlas karenamu, selesaikan masalah saya sekarang. Itu boleh kita namanya bertawassul dengan amal soleh kita. Ini kan masyhur dalam hadis yang 3 orang dalam hadis Bukhari terkurung dalam gua. Akhirnya mereka nggak bisa keluar. Salah satunya mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita sekarang kecuali Allah. Dan mari kita sebutkan masing-masing amal soleh kita. Yang satu bilang, saya punya seseorang kenalan wanita yang sangat saya cintai, suka sekali. Tapi saya setiap kali ingin mendekat ke dia, selalu dia nolak. Tapi saya menginginkan, satu waktu dia butuh duit, datang ke saya, lalu saya tawarkan, saya akan kasih kamu duit, tapi syaratnya kau harus serahkan dirimu. Maka dia pun serahkan dirinya, ya Allah. Pada saat saya sudah berada di antara 2 pahanya, tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan, berzina. Dan ini perempuan yang sangat saya cintai. Artinya beda dengan perempuan umum yang tidak dicintai. Dia menggebu-gebu ingin menzinainya. Maka perempuan itu mengatakan, hai fulan, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Artinya kalau kau sudah nikahi saya, silakan. Kau harus takut kepada Allah, saya ini lakukan karena terpaksa. Maka saya tinggalkan itu, ya Allah. Kalau saya tinggalkan itu ikhlas karenamu, keluarkan kami dari gua ini. Bertawassul dengan amalnya. Maka pada saat itu pun pecah batu yang menutupi pintu gua mereka. Tetapi belum bisa keluar. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, saya punya 2 orang tua yang selalu saja saya berbakti sama mereka. Di antaranya adalah saya selalu mengembala kambing setiap hari. Dan setiap kali saya pulang, saya selalu siapkan susu kambing yang saya perah buat kedua orang tua saya. Sebelum saya hidangkan ke mereka, saya dinginkan dulu. Ditaruh di satu wadah, dibiarkan kena angin, mendingin. Lalu saya suapkan ke mulut mereka berdua. Satu hari saya pernah pulang telat saya pulang. Saya temukan mereka berdua sudah tidur. Maka saya pun takut mengganggu mereka tidur. Saya memegang wadah susu itu dengan tangan saya semalam suntuk sampai pagi. Karena takut mengganggu mereka. Sementara anak-anak saya menangis di dekat kaki saya karena kelaparan. Pada saat mereka sudah bangun, maka saya pun menyuguhkan susu itu kepada keduanya. Dan mereka tidak tahu ini kalau semalam suntuk saya nunggu ini. Tidak tahu. Orang tuanya tidak tahu. Kalau itu ikhlas karenamu, ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Maka pecahlah lagi batunya. Terakhir orang yang ketiga mengatakan, saya pernah punya pegawai yang bekerja dengan saya. Kemudian satu waktu tiba-tiba dia pergi belum mengambil gajinya tanpa izin. Maka gajinya itu pun saya investasikan. Saya belikan beberapa ekor hewan. Kambing, unta, dan sapi. Dan ternyata dengan hikmah Allah, itu semua jadi banyak. Jadi banyak. Jadi satu lembah penuh dengan unta, sapi, dan kambing.
Beberapa tahun kemudian saat dia datang lalu mengatakan, hai Tuan, bertakwalah kepada Allah. Pernah saya tidak ambil gaji saya beberapa waktu, maka berikan kepada saya. Maka saya pun berkata padanya, apa kau lihat lembah itu? Dia bilang, iya, itu semua punyamu. Gajimu dulu saya investasikan. Maka dia pun ya Allah mengambil semua satu lembah tanpa meninggalkan satu ekor pun buat saya. Kalau itu ikhlas karenamu, keluarkan kami dari gua ini. Maka pecahlah batu tersebut, kemudian mereka keluar. Namanya bertawassul dengan amal soleh. Ini boleh. Yang ketiga, bertawassul dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran. Misal dalam membacanya, dalam pengobatan, ya, seperti ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang pernah diajarkan baginda Nabi SAW untuk pengobatan sihir misalnya, racun, ya, seperti ayat-ayat tentang pembatalan sihir penyihir Fir'aun oleh Musa alaihissalam. Nah ini ada disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka kita menggunakan ayat-ayat yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW dan dicontohkan, kemudian kita baca pada saat itu. Ini boleh, namanya bertawassul dengan ayat-ayat Al-Quran. Boleh juga bertawassul dengan yang keempat, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita bilang misalnya, ya Ghafur, ikfirli, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah aku. Gunakan nama Allah dulu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka gunakanlah dalam doa-doa kalian. Ini namanya bertawassul dengan asma, nama-nama, wasifat, dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan agung. Banyak ya, ya Rahim irhamni, ya Razzaq urzukni, zat yang maha pengasih kasihanlah aku, zat yang pemberi rezeki berikanlah aku rezeki, ya Syafi ishfini, wahai zat yang pemberi kesembuhan sembuhkanlah aku, dan seterusnya. Ya. Ini berarti kita tawassul. Sementara tawassul yang tidak dibolehkan adalah tawassul kepada benda-benda mati. Tadi sudah banyak kita kasih contoh, kuburan lah, pohon lah, jimat lah. Ya. Ini semua bertawassul pada hal-hal yang tidak dibolehkan. Karena tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW dan juga para sahabat. Dan ingat contoh yang saya bilang tadi. Sama sekali tidak pernah ada sahabat dalam riwayat datangi kuburan Nabi SAW. Ini penting. Karena di Indonesia kuburan sangat dikultuskan ini. Melampaui batas. Luar biasa. Kenapa kita bacakan salawat untuk Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian? Bukankah Nabi sudah diampuni dosanya? Salawat itu apa? Minta agar Allah tambahkan rahmat dan karunia-Nya untuk Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang membacakan salawat untukku sekali, Allah akan berikan kepadanya salam jawaban. Allah berikan dia berkah juga 10 kali. Motivasi, ibadah. Hari Jumat disuruh perbanyak salawat. Gitu kan? Di sini kita baca, untuk apa baca salawat teman-teman? Bukankah Nabi SAW sudah diampuni? Kata ulama, karena Nabi pun masih membutuhkan rahmat Allah. Apalagi kalau orang biasa. Bagaimana bisa kita minta dari dia? Dianya yang butuh dengan kita. Orang tua kita yang mati, guru kita yang mati, mereka yang butuh itu. Kita berdoakan, datang ke kuburan, dianjurkan salam dan mendoakan si mayit. Sehebat apapun dia. Oh Nabi Muhammad SAW saja manusia yang paling hebat, kita masih bacakan salawat kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini Bapak Ibu sekalian. Ini karena berbahaya sekali, kita di Indonesia tidak paham, padahal syirik ini bahaya. Syirik besar teman-teman sekalian, bisa membatalkan keislaman seseorang. Bahaya sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah memasukkan dalam hal-hal yang membatalkan keislaman adalah syirik besar. Ini jenis syirik yang pertama. Syirik besar namanya. Termasuk juga masalah syirik ini, menganggap dalam syirik besar ya, menganggap adanya kekuatan-kekuatan selain daripada kekuatan Allah dan tidak ada hubungannya sama Allah itu. Misal ada hadis yang sahih berbunyi, satu hari pernah Madinah hujan lebat, luar biasa, sampai banjir. Artinya banjir ini becek, bukan banjir yang kayak kita bayangkan, tapi ini becek, basah. Sampai para sahabat menggambarkan
Kalau baju-baju mereka basah, mereka pada saat bangun dari sujud, dahi-dahi mereka penuh dengan tanah. Karena zaman dulu belum ada keramik. Setelah itu Nabi SAW balik menghadap kami lalu berkata, Allah telah berfirman, sungguh pagi ini telah tiba hamba-hambaku yang masih hidup pagi ini, yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Dan ada juga hamba-hambaku yang beriman kepada bintang-bintang dan kafir kepadaku. Maka kata para sahabat, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah mengatakan, orang yang mengatakan hujan ini turun karena aku, karena Allah yang turunkan hujan ini. Masalah awan banyak airnya, mendung, itu penyebab. Asasnya Allah yang turunkan, gitu kan? Yang mengatakan hujan ini turun karena aku, maka dia beriman padaku dan kafir kepada bintang-bintang. Dan yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu, dia beriman pada bintang dan kufur kepadaku. Sampai hujan yang turun pun, kita nggak boleh gantungkan pada ilmu pengetahuan manusia, nggak bisa. Allah yang turunin. Nggak ada hubungannya sama sekali. Sebab bisa terjadi karena Allah menciptakan sebab. Yang menciptakan segala sesuatunya, gitu kan? Hujan terjadi dengan izin Allah. Nggak ada yang lain dan harus kita murnikan ini. Tauhid, kita mengisahkan Allah dalam segala sesuatunya. Yang kedua, syirik kecil. Tadi di awal kita sudah jelaskan ada dua macam syirik. Tadi itu semua contoh-contoh syirik besar. Syirik kecil teman-teman adalah riya. Riya. Apa itu riya? Memperindah ibadah karena makhluk. Dia ibadah untuk Allah, tapi dia perindah karena ada makhluk. Jadi di sini dia partnerkan Allah. Orang sholat di sebelahnya ada atasannya, ada mertuanya, ada sahabatnya. Tadinya dia sholat, dia tahu ini Allah perintahkan. Sudah tahu, connect sama Allah sekarang. Tapi begitu sholat, syaitan bisikin. Tuh ada sebelah ada mertuamu, sebelah itu ada saudaramu, ada temanmu. Dia lihat, lamalah ruku. Kalau kita iyakan, namanya riya. Akhirnya kita perindah karena dia. Bahkan orang-orang seperti ini bahaya sekali. Syaitan masuk menguasai jiwanya. Kapan temannya itu berdiri, maka dia tidak khusyuk lagi sholat. Dia udah gak berindah lagi untuk Allah. Ini namanya syirik kecil. Riya. Dia menyumbang, tunggu orang lihat. Kalau orang tidak lihat, dia gak mau nyumbang. Gitu kan? Tunggu ada kamera yang shooting. Ya. Tunggu ada foto yang mengambil gambarnya dia. Kalau dia nyumbang, kalau dia sholat, kalau dia melakukan kegiatan sosial, ini semua bahaya sekali. Riya. Nyumbang teman-teman atas nama siapa? Hamba Allah. Gak usah lagi sebut-sebut nama. Bahaya sekali. Karena kalau kita sebutin namanya, maka bahaya sekali kita ini. Artinya sensitif sekali ya. Tentu riya ini merupakan senjata terkuatnya syaitan untuk membatalkan ibadah kita. Riya itu senjata terkuatnya syaitan untuk membatalkan ibadah kita. Karena kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja riya, sudah syirik tuh. Tapi dia syirik kecil. Kalau syirik besar tadi, mengeluarkan orang dari Islam, dia juga bisa menghapuskan semua amal-amal yang lain, taubatnya harus syahadat lagi. Tapi kalau syirik kecil, dia hanya menghancurkan amal yang sedang kita kerjakan. Tidak ada hubungannya sama amal yang lain. Misalnya orang lagi sholat, dia riya. Ya udah sholat itu yang hancur. Gak ada lima pahalanya. Kan? Beda kalau syirik besar tadi. Menyembah kuburan segala ini ganggu semua ini. Ngacuin semuanya. Makanya dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, kalau saya tidak salah di ayat 40-an, 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih bisa memaafkan dosa-dosa selain syirik. Dan Allah tidak akan maafkan selain syirik itu. Allah tidak akan maafkan syirik itu. Artinya di hari kiamat di timbangan amal, kalau masih perbuatan dosa zina, apa yang lain lah, masih ada kemungkinan Allah maafkan. Kalau sudah partnerkan Allah dengan syirik, nggak bakal. Mustahil. Allah nggak bakal terima itu. Allah tidak akan maafkan. Allah tidak mau dipartnerkan. Allah zat pencipta, walaupun tidak ada malaikat, tidak ada makhluk, dia berdiri sendiri. Dia maha hidup. Ya. Maha kuat, maha perkasa, maha melihat, maha mendengar. Walaupun tidak ada makhluknya. Gak ada hubungannya sama sekali. Allah punya kausalitas dalam masalah itu.
Jadi syirik kecil ini adalah riya. Dan hati-hati teman-teman sekalian dari syirik ini, karena memang Nabi SAW sangat takut, khawatir maksud saya, dari umatnya masalah syirik ini. Karena orang tahu dia sembah Allah, tapi dia berindah untuk makhluk. Syaitan jadikan ini senjata yang paling kuat. Setiap orang kita mau ibadah, pasti dibisikin syirik ini, riya ini. Tinggal kita iyakan atau tidak. Kalau misal, kita lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada bisikan syaitan. Di sebelah kamu itu mertuamu, di sebelah kamu itu temanmu, di sebelah kamu itu ya, dia indah, dia sholat loh, dia khusyuk loh, gerakannya bagus loh, kamu juga dan seterusnya. Bisikan. Selama kita tidak mengiyakannya, maka nggak ada masalah. Karena pasti riya terlintas. Syaitan jadikan itu senjata. Selama ada orang lain sebelah kita, itu oleh syaitan dibuat riya itu. Tapi kalau kita tidak iyakan, tidak ada masalah buat kita. Yang jadi masalah kalau kita mengiyakannya. Kalau kita terbawa dengan arus itu, malah kita berindah betul-betul sujud lama gitu kan. Berdoa jadi lama, terus buat diri rekayasa seperti menangis dan seterusnya. Maka berarti syirik. Teman-teman sekalian, orang yang mau ibadah karena syirik harus memahami dua hal. Yang pertama, ya kalau dia syirik kecil, kalau syirik besar sudah jelas-jelas tidak ada gunanya. Tapi anggaplah dua-duanya. Syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama sia-sia. Akhirnya waktu, potensi, energi kita habis percuma. Ada orang subhanallah, sholat malam teman-teman sekalian sudah khusyuk sama Allah. Besok pagi ketemu temannya, dibisikin syaitan lalu dia ceritain. Dia hilangkan 2 jam sholat malamnya dengan pujian temannya kurang dari setengah detik. Atau cuma mengatakan kamu alim ya, bagus ya, hebat ya. Selesai. Untuk apa ini semua? Gitu ya. Gak ada gunanya sama sekali. Jadi jangan sampai, jangan gila. Gak ada gunanya pujian orang sepanjang lidahnya. Dan saya sarankan, bagi teman-teman yang mau riya ini, kalau mau riya, gak usah repot-repot sholat malam, setengah mati, luar biasa gitu. Terus kemudian besok pagi ceritain orang. Udah, mana yang jadi target orang kita mau ceritain, besok nih, datangin rumahnya jam 2 malam tuh, atau mau tahajud. Ketuk, pasang sejadah, lihat ini ya saya mau sholat. Selesai. Itu apa tunggu besok ya nggak? Kan selesai. Iklanin, saya mau sedekah nih, ayo silakan lihat semua. Ya. Kan jadi masalah ini. Sama pernah saya ingatkan masalah mau berangkat haji, mau berangkat umroh, nggak usah diiklanin ini. Rahasiakan aja. Undang semua tetangga-tetangga datang. Untuk apa? Saya pernah tanya, untuk apa walimah safar itu? Walimah artinya makanan orang kawin. Safar artinya safar. Secara bahasa nggak nyambung. Makanan perkawinan orang safar. Kita di Indonesia yang penting ada bahasa Arabnya. Terus dibuat undang orang-orang semua. Kenapa undang ini? Nah saya tanya, ada jawabannya jemaah. Supaya ya, minta maaf Ustaz. Saya bilang minta maaf itu tidak tunggu haji dan umroh. Minta maaf dalam Islam itu sekarang salah, sekarang minta maaf. Kalau 1 detik kemudian kita mati, kita sudah selamat. Jangan tunggu malam itu nginep kalau perlu. Bukan tunggu haji dan umroh, nggak ada hubungannya dengan minta maafin. Kemudian, apalagi alasannya? Oh supaya didoakan Ustaz. Baik, yang mau umroh sama haji kan Anda yang doakan kami. Kenapa minta didoain ini? Apa bedanya antara orang yang buat walimah safar ini dengan orang yang mau sholat tahajud, undang orang makan siang di rumahnya, dia bilang doainnya nanti malam saya mau tahajud. Ada bedanya nggak? Sama aja kan? Dia mau pamer ibadahnya. Jadi masalah ini. Jadi masalah. Nyumbang di masjid jadi penyumbang antara kita sama Allah. Setan bisikin tulis nama kamu lengkap sama hajinya. Haji fulan, hajjah fulan. Begitu diiklanin pakai mic di masjid, haji fulan menyumbang sekian. Setan bisikin, tuh namamu disebut. Iya ya, hilang pahalanya. Untuk apa ini? Gak ada manfaatnya sama sekali kan? Baik. Untuk menghindari syirik ini, tadi yang pertama saya bilang tadi, apa? Tidak, bukan. Kan saya bilang, orang yang mau riya ini, maka
Ya. Gak usah capek-capek. Iya, ada dua hal tadi ya. Yang saya bilang ada dua hal. Ya. Yang pertama ada yang catat tadi. Nah, iya, pastikan amalnya akan sia-sia. Ya. Siapa yang jawab tadi di belakang itu? Ada tadi ibu-ibu yang jawab. Ah, ini dapat hadiah. Karena berarti perhatian. Kayaknya mulai detik ini lebih konsentrasi kayaknya. Jadi kalau Pak Widi siapin flash disk, biasanya di taklim saya sekarang buku-buku besar saya siapin itu. Udah ada penyumbang dari jamaah, minta setiap pengajian saya, Ustaz titipin buku bagiin Ustaz. Bukunya besar-besar gitu. Jadi pada nulis, pada rajin sekarang. Rupanya harus ada hadiah baru mau rajin ya. Kemudian tadi yang kedua, kalau dia mau ria, gampang, gak usah buang-buang waktu. Datangi langsung tempat orang yang kita mau ria. Nih lihat nih saya mau sedekah ya, nih lihat nih saya mau sholat malam. Udah selesai. Itu saran kalau orang mau ria. Tapi saya juga tentu, maksud saya ini jangan ria gitu lah. Sia-sia saja percuma. Baik, bagaimana kiat teman-teman supaya kita tidak terjerumus dalam ria? Kiat yang pertama, ilmu. Ilmu. Ilmu ini obat semuanya. Bapak Ibu hadir pagi ini di sini, dapat ilmu gak? Jadi faham masalah syirik kan? Padahal ini bahaya sekali loh ini. Berat sekali ini. Tapi alhamdulillah jadi tahu. Belajar 1 jam, 2 jam saja sudah tahu. Satu bahasan lengkap, alhamdulillah bisa difahami. Ilmu yang pertama, harus belajar Bapak Ibu sekalian. Apalagi masalah ilmu tauhid, pengesaan Allah. Hari ini kita belajar masalah itu. Karena syirik, lawannya, rivalnya adalah tauhid. Tauhid mengesahkan Allah. Syirik mempartnerkan Allah. Jadi kita sedang bicara sesuatu yang bahaya, bisa membatalkan tauhid kita. Bisa membatalkan keyakinan kita kepada keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemaha kausalitasnya Allah dalam segala sesuatu. Ilmu. Yang kedua, teman-teman sekalian, semua usaha, semua ibadah kita rahasiakan. Biasakan untuk merahasiakan ibadah. Kecuali ibadah itu dasarnya memang kelihatan. Seperti orang ke masjid, orang harus lihat. Atau kita pergi haji, pergi jihad. Ya, kita menjenguk orang sakit misalnya, orang lihat. Tapi kalau ada yang orang tidak bisa lihat, kayak sedekah kita kasih ke orang miskin, puasa, lagi puasa, kita antara kita sama Allah, sholat malam, ya, sholat sunnah yang kita kerjakan di rumah duha misalnya, gak usah ceritain orang. Ada orang begitu, sholat malam, besok pagi dia masuk kantor, udah syaitan godain nih. Maka pertanyaan pertama ke teman-temannya, pegel nih belakang saya. Kenapa? Tadi malam tahajud. Atau dia tanya, kamu puasa nggak? Saya puasa. Gak ada orang tanya. Ini luar biasa. Nggak ada yang tanya, gak ada sebab. Bandingkan dengan kita kalau ke masjid, orang tanya, mau kemana? Wajar orang bilang ke masjid. Ada pertanyaan orang. Silakan makan. Oh saya puasa. Ada masalah, ada sebab pertanyaan. Mungkin. Dan kita tinggal kontrol supaya tidak riak. Tapi nggak ada yang bertanya. Orang seperti ini yang suka riak ini sering nunggu nih. Kapan kesempatan dia bisa cerita. Orang cerita haji, dia juga cerita haji. Orang cerita apa, dia cerita juga. Gitu kan? Bahkan seringkali dia menceritakan, sibuk menceritakan kebaikannya. Ada orang, subhanallah, semoga Allah kasih hidayah. Di Jakarta ini orang yang mampu. Saya tahu orang yang suka bersedekah. Kemudian setiap kali dia bersedekah dia suka cerita. Hampir semua keluarga, hampir semua teman-teman pada tahu. Dia selalu cerita, itu sana pesantren sana, oh saya yang bantu tuh. Oh sana saya yang bantu itu. Oh ini saya yang bantu, semua diceritain. Ini luar biasa sebenarnya. Untuk apa dia sampaikan? Ini antara dia sama Allah atau manusia yang dia mau kejar nih? Ujian lisannya manusia sepanjang lidahnya untuk apa gitu? Gak ada gunanya.
Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah cinta dengan hambanya yang taqi, patuh. Taqi itu bertakwa, patuh. Ghani, kaya. Kaya dan suka bersedekah. Dan khafi, suka rahasiakan amal solehnya. Rahasian sama dia, nggak ada yang tahu. Ada orang subhanallah kita lihat biasa saja, tapi subhanallah salat tahajud nggak pernah ketinggalan, baca Quran nggak pernah ketinggalan, nggak ada yang tahu. Mungkin orang-orang dekat istrinya, suaminya, anaknya yang tahu, tapi orang semua banyak tidak tahu apa yang dia kerjakan. Dan setiap kali orang yang merahasiakan amalnya, maka kata ulama efeknya adalah keperkataan dan perbuatannya akan jadi contoh bagi orang lain. Dan dia rahasiakan antara dia sama Allah. Gak usah khawatir Bapak Ibu sekalian tentang masalah amal yang sudah kita kerjakan, gak usah khawatir. Allah punya cara menceritakannya pada orang lain. Apalagi kalau orang itu sudah meninggal, maka Allah akan bongkar sebagai pelajaran. Di antaranya contoh misalnya ada seorang salafus saleh dari tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya, itu 25 tahun membantu orang miskin 100 kakak, gak ada yang tahu kalau dia yang bantu. Setiap malam, 25 tahun loh ini, ngontrol luar biasa. Dia setiap malam, setelah sholat tahajud, menjelang sholat subuh, dia selalu buat bungkusan gandum satu-satu kantong. Ya sekilo-sekilo. Kurang lebih. Ditaruh di karung yang besar, dipikul di pundak sebelah kanannya, dia naik kuda. Terus dibagi ke 100 kakak muslim di Madinah yang miskin. Dia nggak ketuk ya, ini dari saya nggak, ditaruh depan rumahnya, ditinggalin. 25 tahun. Nggak ada yang tahu. Yang terima sedekah pun tidak tahu kalau dia. Kapan ketahuan? Pada saat orang ini meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia ditemukan di jasadnya dia, di pundak sebelah kanan ada warna hitam. Istrinya ditanya sama teman-temannya, suaminya nih, yang meninggal ditanya, apa sebabnya punggung suamimu hitam? Dia bilang, saya juga nggak tahu. Tapi saya biasa lihat suami saya di malam hari, kalau mau ke masjid subuh, dia selalu pikul karung. Mungkin itu sebabnya. Saya pun tidak tahu apa itu. Istrinya juga nggak tanya, sudah tahu hukum agama, dia pun tidak cerita. Dan lebih ketahuan lagi, ternyata setelah dia meninggal, tidak ada lagi sumbangan itu. Nggak ada lagi orang yang bantu. Seorang salafus saleh yang lain, berpuasa Senin Kamis sama Ayyamul Bid setiap bulan, istrinya nggak tahu. 20 tahun istrinya nggak tahu. Bukan kita nggak boleh sampaikan ke istri ya, ke anak, ke suami. Bisa kita bilang, ayo besok puasa yuk, itu bagus motivasi. Tinggal bagaimana ngontrol. Tapi ini kisah seorang soleh, bagaimana dia mengontrol itu. Dia sebelum nikah sudah biasa Senin Kamis dan sudah biasa Ayyamul Bid. Jadi istrinya rupanya tidak banyak tanya juga. Hari Senin, hari Kamis tetap disiapin makan. Dia nggak bilang saya puasa ya, enggak. Dia ambil bungkusin aja buat saya. Dia kebetulan punya toko di Madinah. Dia punya toko, maaf di Irak. Dia punya toko di pasar. Jadi makanan itu makanan yang istrinya bungkusin. Kalau tiba waktu sholat duhur, waktu sholat duhur pulang dari masjid dibagikan kepada orang-orang miskin di depan tokonya untuk makan. Dia pulang ke rumah setelah sholat maghrib, setelah buka puasa. 20 tahun istrinya nggak tahu kalau dia puasa. Mereka kontrol itu. Bahkan kadang-kadang ada orang mungkin teman-teman sekalian, kita nilai orang itu buruk mungkin, tapi ternyata dia sedang beramal soleh sama Allah. Jangan buru-buru sangka buruk dengan orangnya. Jangan terpengaruh dengan penampilannya. Belum tentu orang yang penampilannya kumuh atau kotor kemudian dia tidak dekat sama Allah. Belum tentu. Belum tentu teman-teman sekalian. Ada kisah tentang Sultan Murad di Utsmaniyah. Sultan Murad ini termasuk orang soleh. Anaknya dia namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad bin Murad yang membebaskan Konstantinopel. Di zaman khilafahnya beliau suka sekali di buku catatan hariannya sempat ditulis sama dia. Karena dia menceritakan untuk dirinya sendiri sebenarnya, gitu kan. Yang jelas diketahuan pada saat dia meninggal tentang kisah ini. Dia setiap beberapa hari sekali dia sering ajak sekretarisnya untuk keluar sama-sama diam-diam di malam hari. Dia ganti baju biasa, ditinggalin baju kerajaannya. Lalu dia berbaur sama masyarakat.
Masuk ke pasar, masuk ke tengah-tengah rumah masyarakat, gang-gangnya supaya cari tahu. Ini ada apa sih, kebutuhan apa, bagaimana tanggapan mereka tentang kepemimpinan dia. Satu waktu dia bilang dia lagi keluar, tiba-tiba di tengah jalan, ada satu orang pegang 2 botol khamr, minuman keras, tergelincir dekatnya Sultan Murad ini. Jatuh, kepalanya kebentur, botol khamrnya pecah, meninggal orang itu di tempat. Lalu Sultan Muhammad, dia waktu itu orang tidak tahu karena dia pakai baju biasa. Dia lihat orang lalu lalang tidak ada yang mau tolong orang ini. Dia periksa orang tadi sudah mati orangnya. Dia bilang, hai muslimin, orang mati. Gak ada yang peduli. Rupanya di depan orang jatuh ini ada rumahnya masyarakat juga lagi buka pintu. Sultan Murad bilang, tolong ini. Dia bilang, gak ada yang mau tolong orang itu. Kata Sultan Murad, kenapa? Orang ini dia bilang setiap hari minum khamar, setiap hari berzina. Siapa yang mau tolong? Ahli maksiat. Kata orang itu. Kata Sultan Murad, baik, minimal tunjukkan saya di mana rumahnya. Baik, rumahnya di sana. Sultan Murad sama sekretarisnya gendong, angkat jenazah itu, dibawa ke rumahnya. Begitu buka pintu, istrinya buka, nangis istrinya. Meninggal gini. Baik, Sultan Murad masuk, bisa kami masuk, bisa. Saya mau tanya, kata Sultan Murad, apa yang suamimu buat ini? Kenapa orang semua tidak ada yang mau bantu dia? Dan kenapa dia divonis setiap hari mabuk, setiap hari berzina? Ini juga saya lihat di tangannya ada 2 botol khamr. Kata istrinya, sebenarnya suami saya bukan seperti yang mereka bayangkan. Saya tahu siapa suami saya. Suami saya ini seorang pengusaha, punya satu toko di tengah Istanbul sini. Ya. Kemudian dia setiap hari, kalau ada keuntungan, itu dibagi 3 sama dia. Sepertiganya dikembalikan buat kami makan di rumah dari keuntungan, sepertiganya dikembalikan ke modal, sepertiga lagi itu dipakai beli khamr. Tapi bukan dia minum. Suami saya nggak pernah seteguk pun khamr. Kata Sultan Murad, tapi di tangannya ada khamr. Iya, dia beli toko khamr, dia bawa ke rumah, ini dia ini mau menuju ke rumah nih. Dia menuju ke rumah, kemudian nanti dibuang di WC. Dan dia bilang setelah membuang khamar itu yang mampu dia beli dengan duitnya, segala puji bagi Allah yang memudahkan saya, minimal saya ingkar mungkar dengan cara ini. Selama ini orang pikir dia pemabuk, karena selalu bawa botol khamar, padahal sebenarnya tidak. Dia sedang membuangnya, istrinya bilang tiap hari suami saya lakukan itu. Dan kalau uangnya ada lebih, dia datangi tempat-tempat perzinahan, lalu dia bilang, berapa orang pezina di sini? 10 orang misalnya. Berapa kalau di booking semalam? Sekian. Baik, saya booking semuanya ini. Tapi syaratnya ya, tutup malam ini. Jadi waktu dia masuk, dia bayar itu. Kemudian dia keluar, orang-orang pikir dia berzina. Karena itu tempat berzinahan. Suami saya setiap malam begitu pulang, dia mengatakan, Alhamdulillah, yang telah memudahkan saya minimal malam ini mengurangi perzinahan. Gara-gara itu. Dan saya pernah bilang sama suami saya, nanti orang akan menyangka kamu buruk. Kata dia, saya nggak peduli dengan manusia. Karena ini cara saya yang saya tahu. Gitu kan. Kalau ada yang bertanya baru saya jelaskan. Kalau tidak ada maka saya diam saja. Nanti kalau kau mati nggak ada yang urus jenazahmu. Istrinya bilang. Saya pernah bilang sama suami saya. Dia bilang nggak masalah. Kalau saya mati Allah akan utus khalifah dan ulama Turki akan sholati saya. Maka Sultan Murad menangis waktu itu dan mengatakan, suamimu benar. Saya Sultan Murad, ini sekretaris saya akan urus jenazah suamimu dan saya akan panggil ulama Turki sholati dia. Apalagi buru-buru nilai orang. Belum tentu orang itu berbuat keburukan. Ada hukum syamata namanya. Syamata itu menghina orang lain atau menganggap orang lain lebih buruk. Hati-hati teman-teman. Ini syaitan kadang-kadang masuk kepada orang yang sudah biasa hadir di pengajian. Begitu performanya sudah mulai berubah, laki-lakinya sudah pelihara jenggot, sudah mulai paham agama, perempuannya sudah ganti jilbab. Biasanya kalau kita ketemu orang yang tidak seperti kita penampilannya, apa yang muncul? Menganggap remeh. Hati-hati. Belum tentu teman-teman kita tidak merokok, orang itu merokok lalu kita anggap ibadah kita lebih baik. Belum tentu. Mungkin dia tidak pernah tinggalin sholat malam, tinggal masalahnya di rokok itu misalnya. Belum tentu. Makanya Islam menyuruh kita untuk ingkar mungkar apa yang kelihatan depan mata. Kalau nggak kelihatan, jangan kita nilai. Oh orang ini penampilannya begini, berarti dia juga tidak akan sholat tuh. Nah, dari mana ini? Nggak boleh sama sekali. Siapa yang mensyamata, syamata itu berarti menganggap remeh orang lain,
atau menilai buruk, maka Allah akan balik keadaannya. Umar bin Khattab pernah berkata radhiyallahu anhu, saya khawatir kalau ada wanita hamil lewat depan saya lalu saya mengatakan, ih perutnya besar ya, maka Allah membuat saya hamil. Allah ubah keadaannya, saking pekahnya, nggak mau sembarangan. Jangan sampai menghina orang. Kalau kita lihat kekurangan pada diri orang, kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak timpahkan. Bahkan itu harusnya makin membuat kita merendah. Alhamdulillah, saya sholat. Kita ada orang duduk di masjid, ayo sholat pak, dia nggak mau sholat. Sudah, kita sudah cukup, ingkar mungkar sudah selesai. Maka setelah itu kita berdoa, Alhamdulillah, engkau masih mudahkan aku sholat ya Allah. Jangan syaitan diunggangi lalu mengatakan tuh orang neraka, kamu orang surga. Belum tentu. Ya, kita tidak tahu kita meninggal dalam keadaan apa nanti. Belum tentu, mungkin dia nanti malam dapat hidayah. Lalu dia ibadahnya lebih kencang daripada kita. Kita nggak tahu. Ya, jadi harus hati-hati dengan poin-poin seperti ini. Jadi harus kita punya ilmu yang pertama, kiatnya. Terus yang kedua apa? Ya, merahasiakan amal soleh. Dan jangan mudah menilai orang lain. Ya, jangan mudah memvonis orang lain. Kemudian yang ketiga, jauhi semua komunitas yang terlibat dalam kesyirikan. Walaupun teman, kalau kita sudah ingatkan dia tidak mau, jangan berteman lagi. Karena termasuk sunnah Nabi SAW mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Maksudnya karena perilakunya. Ada teman-teman sering ke dukun misalnya, syirik itu. Dukun itu syirik besar, tadi belum saya sebutkan itu. Minta tolong pada jin dan syaitan, syirik besar. Makanya kata Nabi SAW, hukuman penyihir penggal lehernya. Gak bisa main-main dengan itu. Haddus sahiri darbatun bis saif, kata Nabi SAW. Hukuman penyihir, penyabun, peramal semua ini adalah penggal lehernya. Karena merusak tatanan masyarakat ini. Mengajak manusia untuk syirik kepada Allah. Ya. Jadi Allah murni dialihkan kepada syaitan-syaitan itu. Minta tolong kepada syaitan-syaitan. Ini semua adalah perbuatan syirik yang tidak boleh. Komunitas ini teman-teman kalau ada tinggalkan. Jangan berteman lagi sama mereka karena bahaya sekali. Kalau kita berteman minimal dia akan bawakan perbuatan-perbuatan syirik. Nanti dibawain mantra-mantra di rumah, buhul-buhul, disuruh taruh. Ya. Kasih minuman, ini dari guru saya disuruh minum. Sudah dimantrain dan segalanya, ini semua bahaya. Kita juga bisa kena. Ya. Tentu kita di sini sebelum memutus hubungan kita harus mengingatkan dulu. Nasihati. Kalau nasihati dia tidak mau maka kita harus tinggalkan komunitas itu. Manusia mudah terpengaruh. Hati-hati. Pernah saya kasih contoh, teman kita di sebelah bilang mau kencing, kita juga mau kencing. Ya. Gampang sekali pengaruhnya. Maka hati-hati, jangan. Bapak Ibu hadir di pengajian begini, dengarkan 1-2 kisah saya sudah cukup mengubah kita sampai kita meninggal jadi baik. Sama kalau kita duduk dengan orang-orang buruk. Satu cerita dia tentang zinahnya di hotel, satu ceritanya tentang tegukan khamr atau minuman keras, whisky dan segalanya, atau apalah, satu cara menipu di kantor, manipulasi data. Kita dengarkan sudah cukup merusak hidup kita sampai mati. Bisa kita lakukan kesalahan itu dan berbahaya. Komunitas ini berpengaruh sekali.